Itu kurang lebih 10 kali ngulang posisi seperti itu. Dites, dicoba. Iya, 10 kali. 10 kali. Begitu terus. Hasilnya gitu-gitu aja. Astagfirullah. Ngelihat air Iya. di dalam sumur, muter. Ini Om, saya ada pengalaman nih Om nih, cerita Setan ya kita. ya kayak setan sih arahannya emang. Iya. Ya, setan dah pokoknya ini mah. Ada penampakan saya Om. Nah, jadi disuruh betulin mesin air, minta tolong lah, minta dibetulin, minta dipasangin mesin air katanya. Ya kata saya kan masa sih digituin, emang di sono nggak ada ya, karena memang jauh gitu kan. Orang di sono kan ya banyak ahlinya, justru katanya nggak ada yang bisa katanya di sono. Udah nggak mungkin, pokoknya saya minta lu ke sono katanya. Maksa gitu kan. Ya udah, pokoknya harus sekarang katanya. Ntar apa-apa katanya, bensin apa katanya, biarin ongkos juga katanya gitu kan. Dia tentang lah ceritanya gitu Om. Nah, jadi pas nyampe sono, ada sebelum ke lokasi itu, yang pertama kan nyampe rumahnya. Emang dari lokasi sumur itu jauh lagi. Ya kurang lebih 10 meter lah. 10 meter ya. 10 meter gitu kan. Pas masuk ke rumahnya, itu kok rumahnya aneh Om. Aneh Gitu. Merhatiin keramik di ruangannya pada copot. Pada copot itu keramik. Yang namanya di ruangan sampai ke kan lewat ini mau arah ke dapur ya, ke lokasi umum, tetap masuknya lewat luar gitu, masuk ke dalam aja. Orang ada disuruh masuk ke situ lah, kata lewat sini aja katanya. Ya udah nggak apa-apa masuk sini katanya. Udah gitu, cuman mata nih sama pikiran gitu di hati ngerasain gimana gitu, ada yang aneh gitu kan, ada yang aneh. Sampai dia mah ujung rumahnya Om pada retak semua. Rumahnya? Iya rumahnya. Tembok. Pinggir-pinggirannya. Iya. Pada retak. Nah saya tanya, ya biar kata nggak enak juga ya gitu, sebetulnya nggak enak saya ngomong gitu sama dia. Bos ini kenapa sih keramik? Nggak tahu deh, gue juga aneh katanya ini mah rumah. Yang punya rumahnya juga. Lo kalau gue ceritain di rumah serem kata dia. Iya. Ini kadang-kadang rumah dek, kalau misalnya nggak tahu lagi apa kata dia gitu kan, jadi si rumah itu mekar kayak payung mau dibuka. Loh. Iya, kayak payung mau dibuka itunya. Rumah makanya ujung-ujung atasnya itu sambungan-sambungan ininya, sudutnya ya gitu, pada putus karena itu dia sering megar. Kata saya nggak takut rubuh, kalau mau rubuh mah dari dulu katanya. Ini bukan istilahnya sebulan dua, udah tahunan kata dia begitu Om. Aneh itu. Ada justru itu yang di pikiran ada tadi itu, ada aneh gitu kan, maksudnya pokoknya ada ini gitu kan. Nah udah gitu kan cerita ke lokasi lah gitu, ke tempat sumur. Nah pas diperiksa, pas ke situ lokasi situ Om, jadi ini mesin air ada yang baru sampai 3 biji. Mesin air kecil 1, yang gede itu yang jet pump ya, ada 2. Memang percaya, kata dia kan nggak ada yang bisa katanya gitu kan. Nah jangan-jangan ada juga nggak bisa gitu kan, tapi dicoba gitu. Yang jet pump tuh yang gede sama adek. Padahal kalau di pikiran ada yang kecil aja mampu karena nggak terlalu dalam. Sumurnya kurang lebih sumur mah 4 meter Om, nggak dalam kan. Iya. Yang namanya mesin air kan minimal 9 meter masih sanggup kan gitu. Kalau yang sudah gitu kan. Nah di situ sampai ditanya sama ade Om, ini buat apa sih pakai jet pump? Nggak puas saya sama air katanya, pengen yang gede. Dipikir kok nggak masuk di akal. Nah yang kecil dalamnya 4 meter itu. Iya. Sedangkan yang kecil aja pengen nampung segede apa? Kalau kita ngidupin lama pasti kan banyak. Nah itu mah dia pengen pakai jet pump. Itu nggak masuk di akal juga sama ade. Ada apa ini orang arahannya gitu kan?
Ya udahlah, ada yang mengikuti perintah dia. Hmm. Nah dipasang itu jet pump ceritanya. Alhamdulillah sama ada om keluar air. Keluar air, cuman 5 menit Cuma 5 menit doang. mesin nyala, tapi air berhenti. Lah. Dilihat penuh di sumur mah, dikirain kering gitu Iya. kan, penuh. Ya udah dicoba lagi, ceritanya matiin sampai disetel itu sama ada ya untuk pengaturannya gitu ya. Nah, itu pengaturan udah istilahnya seukuran segitu yang biasanya ada pasang gitu Iya. kan. Di tempat-tempat lain tuh nggak ada kendala, nggak ada Iya. masalah, biasa normal lah gitu Iya, kan. betul. Nah di situ ada lagi masalah, seperti itu kejadiannya lagi. Kayak gitu juga. Ya, 5 menit asat airnya. Iya. Nah kalau mesin mah normal jalan gitu, cuman air asat. Itu kurang lebih 10 kali ngulang posisi seperti itu. Dites, dicoba. Iya, 10 kali. 10 kali. Begitu terus. Hasilnya gitu-gitu aja. Astagfirullah. Nah, nggak lama dia ketawa tuh yang punya si Abbas. Si Abbasnya ketawa. Aduh, kayaknya ada nggak beres nih digituin. Kata, Tapi dalam pikiran saya tuh nggak terlalu peduli lah gitu. Iya. Ya udah. Nah, nggak lama saya itu om ngelihat air iya. di dalam sumur muter. Pas saya lihat begini airnya muter om, kayak Kayak di bawah ada lubang lah gitu. Jadi muter. kayak air Iya. apa gitu. Kayak air diaduk. Saya perhatiin gini, sampai saya ya Allah digituin, kok ini air begini gitu kan. Gimana sih kayak air di bak atau di ember Iya. kita puterin pakai Iya. tangan, dia kan muter dia. Iya. Persis kayak begitu. Di dalam sumur tuh. Di dalam sumur 4 meter. yang kedalaman 4 meter itu. Apa digituin, ada lubang apa? Iya. Ada pertamanya saya emang ada apa gitu ya, Iya, apa positif kali ya. itu. bukan istilahnya yang macam-macam lah. Saya Iya. nggak ada pikir ke situ. Nah. Ini mah kayaknya ada sumber air, kalau bahasa ininya mah kayak air apa gitu ya. Jatuh ya, jatuh kecil muter gitu. Ya udahlah. Nah begitu saya mau ngomong tuh sama yang punya, Nah, yang punya rumah. kayaknya mulut gimana gitu. Apa nih? Apa kelabang dia. Ampurannya. Nah udah gitu om, saya tengok lagi penasaran. 2 kali tuh nengok. 2 kali. Nah, 2 kali nengok nih. 2 kali. Nggak ada muter, cuman ada bayangan perempuan om. Di air itu. Iya, aduh merinding saya om ini. Serius om. Pas abang lagi ngelongok begini, ada bayangan perempuan di air itu. Tuh kayak kita lagi di Cermin. kaca lah, Iya. di cermin gitu om. Iya. Jadi kita, tapi kalau kita mah kan di cermin pasti Iya. muka kita. Nah ini mah muka perempuan. Di Jelas situ, kelihatannya. atau bukannya jelas lagi itu mah. Sampai saya di situ sama yang punya nggak sanggup. Itu. Tapi mukanya gimana mau itu? Kalau mukanya mah kayak perempuan kuntilanak lah gitu. Iya. Hancur nggak? Enggak deh kalau muka mah enggak seperti yang pengalaman yang lain. Enggak. Ya disebut gimana, bagus lah gitu mukanya mah. Cuman kan anehnya itu om, Iya. kalau dicerminkan muka kita, nah ini muka perempuan kan Ya, gitu loh. iya. Mau dibayar berapa aja saya nggak sanggup digituin ini mah. Ada apa katanya? Sampai saya bilangin gitu, dia ketawa bener. Dia juga udah tahu sebetulnya. Iya. Atau digituin dalam hati sama aja mau ngerjain saya om, jauh-jauh. Meledek tuh. Oh yang di Bangun. sampai saya jelasin yang sebenarnya digituin. Emang dari awal pun saya nggak pernah nggak masuk di akal lah gitu. Iya. Keinginan seperti apa butuh air sampai dengan begini caranya kata saya gitu kan. Sampai dia terbuka. Yang jelas dia itu katanya ada emas di bawah. Arahannya mah. Iya. Arahannya mah ada emas, mau disedot airnya, mau diambil itu emas. Dia punya arahan ngambil bahan emas. Gitu. Tujuan dia tuh kayak Tujuan arahannya ke situ. Iya. Untuk kesininya sempat ada nanya sama orang
ngerti lah sampai Iya. sampai ini Iya. saking penasaran Iya. gitu kan. Jawaban dari orang ngerti itu, Hmm. orang pintar lah bahasa Indonesia gitu ya. Memang ada di situ katanya. Dia juga nggak salah itu yang punya penglihatan, cuman dia nggak bisa ngelihat yang penunggunya itu. Sebetulnya itu disebut bukan hak manusia, yang diartikan hak karuhun. Oh, Cuman itulah yang ada alamin sampai tapi sampai saat ini itu masih belum bisa. apanya? Itu Itu mah nggak diambil. bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Orang itu masih tinggal di rumah situ. Dengar-dengar sih udah pindah. Udah pindah. Dia ngelihat anak kecil 4 botak-botak kayak tuyul. Iya. Sampai dia bilang, bangsat lu, tuyul lu katanya gitu. Emang bener-bener berani tuh diteriakin. Iya. Nah ujung-ujungnya om, sampai pagi nggak tidur semuanya. Pas disamperin, nampak itu yang Yang tadi dia empang. diempar. Astagfirullah.